Halo, assalamualaikum. Aku di sini cuman pengen sharing aja tentang apa sih yang aku lakuin selama ini. Jadi selama ini aku tuh ngelakuin sedikit ngubah gaya hidupku menjadi agak sehat ya. Dengan aku menambahkan porsi olahraga tiap pagi. Nah, kenapa sih aku ngelakuin ini? Karena satu aku ngerasa capek, bukan capek ya, maksudnya ngos-ngosan dan kayak membutuhkan rutinitas baru gitu supaya aku nggak bosan sama kehidupanku. Terus aku ingat dulu waktu kuliah aku tuh sering olahraga, aku seneng banget olahraga dan aku ingin mencoba hal itu lagi. Akhirnya aku nyoba deh hal itu lagi. Tiap pagi aku bangun jam 5 pagi, aku subuhan, terus habis itu aku nyiapin kalau emang aku pingin masak sendiri buat makan pagiku, aku bakal siapin. Tapi semisal enggak sih aku masih bisa duduk-duduk dulu, masih bisa ngapain sebelum aku olahraga. Olahraga biasanya aku mulai setengah 6 sampai jam 6 lebihan gitu. Itu aku biasanya searching di YouTube, entah fitness blender, bisa pop sugar fitness, itu juga bagus. Dan yang paling efektif itu sebetulnya HIIT, HIIT, High Intensity Interval Training Cardio. Itu tuh di situ diklaim, mungkin juga memang sudah ada penelitiannya ya, kalau kalian tidur malam pun tuh berat badan atau lemak-lemak kalian tuh juga masih terbakar pada saat malam tuh ada pembakaran itulah. Koreksi ya misal aku salah. Terus waktu habis itu sekitar 20-30 menitan, dan selama seminggu itu kadang aku nggak full, kadang aku ada 2 hari skip, 3 hari pun juga pernah. Itu tergantung kondisi badanku karena aku juga mentingin fit lah, pokoknya harus fit juga waktu kerja. Jadi semisal aku capek, semisal aku lagi loyo atau greges gitu, aku milih buat skip dan next selanjutnya. Terus selain itu aku di Sabtu Minggu aku suka banget renang. Itu suka banget, kayak kalau udah di tempat kerja aku sana itu ada kolam renang yang aku suka, ya udah aku bakal renang di situ Sabtu Minggu. Terus habis itu kalau selain aku pagi-pagi tuh bisa nggodok telo, ubi jalar ungu yang paling bagus, paling seratnya paling banyak, dia udah ada 4% serat yang dibutuhkan, udah mengandung 4% serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Terus habis itu kalau misalnya aku pingin makan pecel, aku nggak pakai bumbunya. Kalau misalnya penjualnya maksa, bumbunya aku minta dipisah aja, nggak dicampur gitu loh. Jadi memang ya bumbunya tuh ada kacang, sementara muka aku itu semisal kena kacang dikit aja tuh langsung jerawatnya banyak. Jadi aku emang juga ngindarin itu sih. Terus intinya kalian tetap makan siang aku utamain, maksudnya tetap harus kenyang, tetap sehat, harus ada sayur juga, karena siang kan kalian beraktivitas banyak ya. Terus sering nih kalau sore aku lapar, kadang misal lapar banget, aku jam 4, jam 5, jam 6 aku nge-grab, maksudnya nge-grab, nge-GoFood gitu-gitulah. Itu nanti kalau misal aku makan jam 6 deh, jam 6 sore, jam 6 petang, itu aku boleh tidur tuh 3 jam. Maksudnya aku pernah baca kayak suatu buku gitulah, juga pernah dikasih tahu katanya kalau makanan itu dicernanya 3 jam ya. Terus misal aku salah tolong benerin ya, 3 jam. Nah selama itu tuh lebih baik setelah kalian makan jangan langsung tiduran, karena perut kalian tuh bisa buncit. Ya aku nggak tahu sih itu bener apa enggak, tapi aku seenggaknya mau berusaha aja. Semisal memang kayak gitu ya coba aja lah. Selama aku makan jam 6 sore nih, jam 6 sore aku boleh rebahan, boleh tiduran tuh ya jam 9 malam. Jadi selama itu aku emang duduk-duduk ngapain, pokoknya nggak tiduran. Aku berusaha banget nggak tiduran, nggak terlena untuk tiduran. Terus habis itu buat yang tanya aku bonusnya udah berapa, jadi aku fokusnya ini bukan menurunkan berat badan ya, tapi buat gaya hidup sehat. Bonusnya udah berapa selama 1 bulan, aku alhamdulillah udah turun 4 kilo. Mungkin kalau kalian cuma 4 kilo doang, itu masih dikit, masih ada yang 10 kilo. Harusnya kalian apresiasi ketika kalian melaksanakan ini tuh tujuannya bukan buat menurunkan berat badan. Kalau kalian emang tujuannya buat menurunkan berat badan, ya terserah kalian, itu mau kalian apresiasi apa enggak. Tapi menurut kalian udah apresiasi banget. Soalnya aku pernah sharing sama temanku, kalau dia lihat ini pasti dia tahu, dia yang ngomong. Jadi ibaratnya kalau misalnya berat badan turun, misalnya kalian ngangkat telur 1 kilo, kalian udah ngerasa berat kan. Bayangin aja beban di badan kalian itu udah berkurang 1 kilo. Ya kalian harus apresiasi, itu tuh lumayan gede gitu loh, lumayan berat. Daging 2 kilo aja berat, ibaratnya kayak daging kan, lemak kan kayak daging 2 kilo aja berat. Harusnya kalian apresiasi, wah udah seberat itu gitu loh lemak aku yang keluar gitu.
Jadi dikit-dikit aja guys, yang penting kalian udah berusaha menjadi lebih baik, merubah pola hidup kalian lebih baik. Terus kayaknya aku tahu banget kenapa sih bisa cepet, karena aku tuh hindarin nyemil sama makanan manis. Untung ya, aku tuh karena dulu waktu kuliah emang mani olahraga dan tujuannya tuh emang buat menurunkan berat badan waktu kuliah itu. Nah, itu aku bener-bener sukanya jadi pahit. Jadi ketika aku makan di luar, aku tuh usahain nggak es, minumnya tuh nggak es anget, entah teh tawar anget atau air putih biasa, lebih baik kayak gitu. Manis-manis no, kalau pingin jeruk manis gitu nggak apa-apa. Kadang aku masih pesen jeruk anget tapi nggak es. Aku juga ya mungkin karena aku nggak kuat di tenggorokan juga ya minum es gitu langsung batuk-batuk, jadi aku emang menghindari es. Tapi ibuku yang nggak minum es selama ini, jujur berat badannya tuh masih stay sama dari setelah melahirkan. Aku katanya cuma naik-naik dikit doang gitulah, karena katanya ibu nggak pernah minum es gitu guys. Terus akhirnya setelah itu kalau nyemil, kalau aku emang pingin banyak nyemil dan misal teman ada yang buat cemilan, ya aku ambil satu aja, nggak usah lebih-lebih, nggak usah kemaruk pengen ambil yang lain gitu. Kalian juga harus punya mindset udah cukup kenyang, aku kenyang. Itu penting banget supaya nggak ada hal-hal yang nggak penting terlalu banyak gitu loh masuk ke badan. Karena satu, kalau emang kalian emang tujuannya juga lebih condong menurunkan berat badan, ya itu tuh menurutku pantangan sih. Karena makan kerupuk aja itu ya, kerupuk tuh kalau bisa maksimal 3 butir. Kok yang terung gede-gede yang kerupuk putih itu aku sih satu aja sih, kalau nggak satu, kalau nggak dua. Habis itu nggak bakal aku habisin, karena ya itu juga ada kalorinya, juga ada yang pakai minyak gorengnya, pakai micin, DLL kayak gitulah. Nah, ini kalau misalnya kalian nanya aku YouTube-nya itu, ini aku udah save beberapa. Ini tuh ada kayak ini clothing yang kalau misalnya kalian di TikTok kalian pasti tahu. Terus ada beberapa itu Pop Sugar Fitness aku saranin kalau yang trainernya yang paling enak tuh Rainer, sama yang cewek rambutnya blonde gitu, itu enak banget, mantap pol. Terus sama jadi aku keinget tapi lupa, usahain makan buah sayur, itu penting banget juga. Terus jujur setelah melakukan ini tuh hal lain selain dapat bonus tadi itu yang kalian juga seneng mungkin dengernya, hal lain itu aku juga ngerasain aku lebih positif, aku lebih happy gitu bawaannya. Kalau kerja nggak langsung bete, aku lebih tepat waktu, disiplin, jam segini aku pun datang. Jadi lebih badannya tuh lebih terbiasa disiplin gitu loh, dan lebih ya udah pemikirannya fresh aja gitu tiap hari, nggak ada yang gimana ya. Kadang masih mikirin hal yang buruk-buruk, tapi gimana ya, batinnya tuh lebih tenang, lebih semangat, fresh, seger gitu. Jadi gak ada salahnya kalian nyoba di tengah rutinitas kalian ini. Kalau misalnya masuk kantor kan paling jam 8 ya, itu bisa kok kalian habis subuhan olahraga sebentar, 15 menit, 30 menit. Oh ya, satu lagi kenapa aku milih waktunya pagi sebelum aku makan, karena aku pernah lihat YouTube-nya Kak Yulia Batsun. Kalau misalnya olahraga paling baik itu pagi hari, boleh sih malam hari, tapi pagi hari itu kenapa? Karena ada dua hormon aku lupa namanya, itu akan bekerja untuk membantu menurunkan berat badan kita ketika kita ini udah puasa. Ibaratnya tidur kan kita nggak makan, nggak minum tuh mungkin kurang lebih selama 5-7 jam. Setelah itu kita bangun, minum minumnya banyak, minum air putih, olahraga 30 menit, itu tuh hormon yang buat menurunkan berat badan kalian itu bakal aktif dan bakal lebih membantu kalian buat kalau kalian emang tujuannya menurunkan berat badan itu lebih efektif di pagi hari kayak gitu. Jadi emang ya kenapa aku pagi-pagi ya karena ini aku lihat YouTube-nya Kak Yulia Basun tuh emang banyak sih info-infonya. Jadi gitu deh. Terus ya alhamdulillah udah bonusnya lumayan banyak sih. Gitu. Semisal nanti ada update lagi seminggu depan entah gimana badanku itu. Ingat guys, gak mesti kok berat badan kalian turun itu badan kalian jadi kecil. Sebetulnya banyak contoh-contoh ketika berat badan kalian itu naik tapi tuh malah lebih bagus gitu loh, lebih kelihatan lebih mantep gitulah daripada sebelumnya. Jadi aku pernah nge-save, nah
kayak dia ini di Instagram ini, dia dulu segini, oke lah mungkin itu ada body goals yang orang lain, tapi dia ini segini pasti dia udah naik berat badan, tapi wow banget sih kalau emang body goalsnya kayak gini ya, menurutku lebih mantap gitu guys. Jadi semoga sharingku ini bisa memberi kalian info yang baru, memberikan kalian motivasi. Kalau misalnya kalian pingin tanya-tanya, pingin tahu hal lainnya, bisa langsung ke DM aku, atau kalau udah punya WA boleh langsung WA gitu. Kalau misalnya mau ada yang aku salah, dikoreksi, dibenerin, langsung aja ngomong, komen, DM, atau punya sharing cerita lain. Makasih, assalamualaikum.